Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zaki Ilhami dari Program Studi Teknik Listrik Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 21010280. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari bab 1 sampai bab 15 pada mata kuliah Al-Islam 2. Yang mana video ini dibuat sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Islam 2. Yang pertama yaitu bab 1 hakikat ibadah. Konsep ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan klimaks dari perasaan yang merasakan kebesaran Allah sebagai tempat pengabdian diri. Ibadah juga merupakan tangga penyambung antara akhlak dan penciptanya. Pengertian ibadah secara bahasa berarti patuh tunduk, dan sedangkan pengertian secara terminologi bahwa ibadah merupakan bentuk mengesahkan Allah dengan sungguh-sungguh dan merendahkan serta menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah khusus yang ditetapkan cara-cara ibadahnya seperti sholat, puasa, dan ibadah lain sebagainya yang sejenis. Dan yang kedua, ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah umum, yang mana merupakan setiap perbuatan baik akan dinilai ibadah. Fungsi ibadah yang pertama menunjukkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadi manusia yang akan kewajibannya. Tiga, melatih diri untuk disiplin. Hikmah ibadah yang pertama, terhindar dari syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, merasakan keberadaan Allah, terkabulnya doa-doa kita, menjujuran, berhaji ikhlas, dan memiliki banyak saudara. Makna spiritual ibadah bagi kehidupan. Pada dasarnya ibadah merupakan rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah semata, melainkan juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lain atau juga antara manusia dengan alamnya. Sebagai contoh, ibadah yang dilakukan oleh seorang anggota ibadah yang dilakukan seorang anggota polisi ini mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jelas tidak harus seperti seorang kiai atau guru ngaji yang langsung berhubungan dengan agama. Namun seorang polisi ini menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, itu juga bernilai ibadah dan juga merupakan perbuatan yang baik. Sehingga bentuknya seperti ini merupakan menjalankan ibadah sesuai dengan profesi. Kita lanjut kepada bab yang kedua, yaitu sholat. Hakikat sholat. Sholat adalah salah satu rukun atau alas dasar menjadi syariat dalam agama Islam. Secara bahasa, istilah sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholata yang artinya doa. Sedangkan menurut pengertian istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan yang mengikuti atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Kewajiban sholat pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena begitu besar dan pentingnya sholat bagi umat manusia, maka Allah sendiri yang memberikan perintah tersebut langsung kepada Nabi Muhammad. Momentum suci tersebut terjadi pada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tujuan dan fungsi sholat. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesadaran dan pengendalian diri, motivasi dan terapi psikologis, memupuk rasa persamaan, persatuan dan persaudaraan, mencegah terjadinya perbuatan keji dan munkar, menanamkan disiplin terhadap waktu, menolong memecahkan masalah. Akhlak dalam sholat. Adapun nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam gerakan sholat, diantaranya jujur, amanah, bertanggung jawab, menjaga kesucian, malu, berani, menepati janji, menjauhi semua yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta berbuat baik kepada sesama. Makna spiritual sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat identik dengan nilai-nilai spiritual. Sholat adalah salah satu cara ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkomunikasi langsung dengannya. Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung atau direct connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita rasa aman, tenang, damai, tentram, indah, sejuk serta lapang di dada setelah melaksanakan sholat. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam Al-Quran, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa. Bahkan ada ulama yang menghukuminya dengan kafir. Mengapa demikian? Sebagaimana pernah disampaikan Rasulullah SAW bahwa yang membedakan orang Islam dengan kafir adalah sholatnya. Berdasarkan hal ini, maka para ulama menetapkan bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat bisa dihukumi dengan kafir.
Baik, kita lanjut kepada bab yang ketiga, yaitu puasa. Hakikat puasa. Sesungguhnya puasa yang disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun hakikatnya adalah puasa yang meliputi dua dimensi sekaligus, baik lahir maupun batin, yang mana menahan perut dan kemaluan dari menuruti selera hawa nafsu, seperti menahan diri dan melakukan berbagai pembatalan puasa, yakni makan, minum, dan melakukan kegiatan suami istri. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Yang pertama adalah karena puasa merupakan bagian dari rukun iman, yang kedua merupakan perintah dari Allah, yang ketiga merupakan tolak ukur keimanan, yang keempat bulan puasa merupakan bulan penuh ampunan, yang kelima dibukakan pintu surga, yang keenam dijauhkan dari api neraka, yang ketujuh bulan puasa merupakan bulan yang penuh berkah, 8 bulan yang penuh juga dengan sejarah, yang 9 terdapat dalam bulan puasa itu yakni malam Lailatul Qadar, pahala yang berlipat ganda, membuat tubuh menjadi sehat dan menjadi sabar, serta menjauhkan diri dari maksiat. Tujuan dan fungsi puasa. Bulan Ramadan merupakan wadah untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan. Pada bulan ini dibuka pintu ampunan dan kebaikan seluas-luasnya. Puasa juga dapat menghapus dosa manusia. Puasa juga dapat sebagai latihan mengendalikan nafsu. Dari ibadah puasa, manusia bisa merasakan kelaparan dan haus yang dirasakan oleh orang-orang miskin, sehingga dengan perasaan tersebut mereka terdorong untuk memperbanyak sedekah. Hikmah berpuasa yang pertama, menggapai derajat takwa. Yang kedua, hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Yang ketiga, mulai beranjak menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaan mereka. Makna spiritual puasa, sedikitnya ada 5 makna spiritual puasa. Yang pertama, makin bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah. Yang ketiga, menahan nafsu. Yang keempat, melatih kesabaran. Serta yang kelima, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Puasa dan pembentukan insan yang berkarakter. Puasa merupakan sebuah proses pembentukan jiwa yang bersih dan watak yang jujur. Puasa juga merupakan perisai bagi orang-orang yang menjalankannya. Di samping itu, dengan ibadah puasa diharapkan kita juga memiliki karakter yang mampu berempati terhadap nasib orang-orang yang tingkat perekonomiannya berada di garis bawah atau berada di bawah kita. Oke, lanjut kita kepada bab yang keempat, yakni haji. Pengertian haji. Secara etimologi, kata haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz al-hajj atau al-hijj. Secara syariat, haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Sejarah haji. Ibadah haji telah ada sebelum diutus Nabi Muhammad. Yang pertama, ibadah haji ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi pertama kali yang diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan perjalanan kaki atau dengan mengendarai onta yang lurus. Mereka akan datang dari setiap menuju yang jauh. Quran surah Al-Hajj ayat 27. Akan tetapi sebagai dari praktik ibadah haji tersebut pada masa selanjutnya diselewengkan oleh sebagai umat yang tidak bertanggung jawab, sehingga jauh dari substansi awalnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar dikembalikan sesuai dengan ajarannya semula. Mencapai haji yang mabrur. Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syar'i, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan kesempurnaan dan lepas dari dosa, serta terhiasi dengan amalan soleh dan kebaikan. Syaratnya yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba atau meneladani kepada Nabi. Yang ketiga, harta untuk memberangkatkan haji adalah harta yang halal. Yang keempat, menjauhi segala kemaksiatan, kebid'ahan dan penyimpangan. Yang kelima, berakhlak baik antar sesama, tawadhu dalam bergaul, dan sudah membantu kebutuhan saudara lainnya. Hikmah haji dalam berbagai aspek, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah, mendapatkan ampunan dosa-dosa dan balasan jannah, menyambut kedatangan Nabi Ibrahim, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin, saling mengenal dan saling menasihati antar umat beragama Islam di seluruh dunia, pelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu, berbanyak ketaatan, menunaikan nazar, mengeluarkan berbuat baik kepada orang miskin, berlanjut zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, menunaikan manasik dengan sebaik-baiknya, dan serta menyembelih kurban. Makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Haji adalah samudra tak bertepi, artinya haji syarat dengan makna
spiritual yang mendalam di balik ritual simbolnya. Seperti tawaf yang maknanya seperti bergerak adalah indikasi kehidupan, sebab berhenti bergerak sama dengan kematian. Kualitas seseorang ditentukan oleh bergerak ke arah memberi bergerak ke besar objeknya. Sa'i memberikan gambaran kepada kita bahwa hidup perlu usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal. Ketiga, melanggar jumrah untuk perlawanan terhadap setan. Yang keempat, untuk ibadah Arafah. Ibadah Arafah dikenal sebagai miniaturnya pada masyarakat jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul dalam ini. Tak ada beda antara pejabat dan rakyat, antara yang kaya dan miskin, dan tak ada sekat-sekat negara bangsa yang hanya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bab 5, ibadah mandiyah. Ibadah mandiyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, umroh, zakat, infak, fidyah, kafar kurban, akikah, al-hajj, dan lain sebagainya. Macam-macam ibadah mandiyah. Ibadah mandiyah dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya ibadah yang bercampur dengan mandiyahnya seperti haji dan umroh, dan yang kemudian ada ibadah mandiyah yang berupa pengorbanan harta seperti zakat, infak, dan sedekah. Jadi ibadah mandiyah yang pertama, membersihkan harta dan kekurangan dari kebatilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum miskin. B. Membantu makanan bagi miskin dan meminta. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial. Yang keempat, membawa rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada orang yang tidak mampu. Yang kelima, memiliki segala bentuk kesenjangan sosial. Hikmah menjalankan ibadah mandiyah bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, selain itu juga sebagai pembersih hati. Tohiruhum wa tuzakkihim biha. 2. Bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rasa sikir, serta penyakit-penyakit hati lainnya. Yang ketiga, memberikan zakat dan infak dan yang kepada fakir miskin. Bisa menjaga keseimbangan hidup antara kesenjangan atau mengurangi keadaan. Yang keempat, mengukur rasa kasih sayang antara kepada orang miskin dan kepada orang kaya yang memiliki segala bentuk kesenjangan sosial. Makna spiritual ibadah mandiyah. Ibadah mandiyah termasuk ibadah ijtima, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, dan ibadah mandiyah berfungsi sebagai fungsi sosial, yaitu dengan memberikan zakat atau infak atau lainnya kepada fakir miskin agar bisa menjaga keseimbangan hidup dan menghindari kesenjangan sosial. Kita lanjut kepada bab yang ke-6, yakni akhlak. Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak, bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khuluq. Secara etimologi antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, ketabian. Perbedaan dan persamaan antara akhlak dan etika. Budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal, tergantung dalam pelaksanaannya atau penerapannya. Melalui tingkah laku yang mungkin positif, mungkin negatif, mungkin baik atau mungkin juga buruk. Yang mana akhlak ini merupakan bagian dari adat istiadat dan juga norma agama serta nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jika baik, maka baik pula dia. Jika buruk, maka buruk pula dia. Sumber akhlak dalam Islam, yakni bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tujuan seorang berakhlak mulia, tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya bahwa seorang muslim memiliki akhlak yang mulia. Pentingnya berakhlak mulia, yakni agar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, akhlak itu apa Allah, dan juga sebab paling mulia untuk masuk surga. Akhlak sebagai model sosial bagi kehidupan seorang. Dalam kehidupan sosial ini kita harus memiliki akhlak yang baik. Bagaimanapun kita juga akan kembali kepada masyarakat. Sebagai mahasiswa akan kembali kepada masyarakat. Jadi juga dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memiliki akhlak yang baik agar kehidupan dan ketentraman sosial yang ada di dalam masyarakat itu dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Kita lanjut kepada bab 7, yaitu macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yakni dengan akhlak kepada Allah, yakni dengan mendengarkan perintah yang datang dari Allah, menerima hukum Allah dan menetapkan dan mengamalkannya, menerima takdir Allah sebagai dengan sabar dan ridho. Yang kedua, yakni akhlak kepada Rasulullah. Konsekuensi dari pentingnya adat kita kepada Allah adalah kita juga mentaati Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, barang siapa yang mentaati Rasul, semuanya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak memutusnya. Akhlak individu terhadap diri sendiri. Yang pertama, akhlak terhadap jasmani. Yang kedua,
jawab akhlak terhadap jiwa, dan mendidik jiwa untuk berintrospeksi diri, mendidik jiwa untuk mujahadah. Lalu ada juga berakhlak terhadap akal, yakni dengan menuntut ilmu dan memiliki spesialisasi ilmu atau ilmu khusus yang dikuasai, mengajarkan ilmu kepada orang lain dan mengamalkan ilmu tersebut. Hal sosial dalam masyarakat, yakni berbagi kepada tetangga, bersabar menghadapi gangguan tetangga, menjaga dan memelihara hak tetangga, tidak mengganggu tetangga. Hal terhadap lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan, menghidupkan lahan mati, tidak mencemari air, menjaga keseimbangan alam. Hal dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada akhlak para pejabat, yakni baik atau buruknya para pejabat ini dalam menjalankan tugasnya. Maka jika baik akan terjadilah pula hubungan yang baik antara warga negara dan para pejabat. Dan juga dengan baik akan terlaksana tugas para pejabat tersebut, dan juga negara akan berada dalam jalan baik. Anak warga negara pertama bertahan kepada pemimpin dan negara selama mereka menjadi atas perkara yang positif, dan juga berkoreksi dan mengevaluasi perjalanan negara yang juga membela negara. Adapun hak tersebut, hak membela negara, dan juga ada juga masyarakat ini memiliki hak dalam berpolitik, dan juga ada hak asasi. Itu kita lanjut kepada bab ke-8 12-nya. Ini adalah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap usulan pernikahan, yang dari aturan nikah dan cara menikahkan yang ideal. Islam menganjurkan menikah, dan juga Islam tidak menikahi orang yang tidak. Jadi pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi undangan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak yang mulia, untuk menegakkan rumah tangga yang stabil, meningkatkan ibadah kepada Allah serta memperoleh keturunan yang soleh. Adapun dari cara pernikahan dalam Islam, pertama nikah dan tunangan, yang kedua ada akad nikah. Syarat-syarat dan rukun harus dipenuhi, yaitu adanya sama-sama dari kedua calon mempelai, adanya ijazah kabul, adanya mahar, adanya wali, dan adanya saksi. Kelima, hormatul urus, ada pesta pernikahan hukumnya wajib dan diusahakan sederhana. Adapun hak dan kewajiban suami istri, dapat menunjukkan kemenangan dan kehormatan, berpelihara, berbagai perkara maksiat, menjaga syahwat, menjaga anak, dan suatu penyakit yang dibangun Muhammad SAW. Bila berpikirannya dikaruniai anak, maka pasangan tersebut harus bersabar dan juga jangan putus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh kepada pasangan suami istri yang dikaruniai. Hak istri yang wajib dipenuhi suami seperti memberinya makan, memberinya pakaian, jangan mengukur wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, jangan meninggalkannya dalam rumah sendirian dengan berpisah dengannya. Dan juga hak juga memenuhi nafkah, dan juga harus mengajarkan ilmu agama kepada suami. Hak yang harus dipenuhi istri kepada suaminya, istri harus banyak bersyukur, tidak harus banyak menuntut kepada suami. Istri harus menerima apapun yang diberi oleh suami, selama hal itu masih dalam batas wajar. Dan juga istri harus wajib berbuat baik kepada suami, dan istri harus taat kepada suami selama itu ketaatan tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk suami istri kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib menegakkan ketaatan Allah, melaksanakan kewajiban perintah Allah, menegakkan salat, dan juga mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh, ajarkan tentang akidah, ibadah, dan akhlak yang benar. Kewajiban mendidik anak dengan cara yang baik dan sabar. Pada usia ini, ajarkan mereka kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Quran, perhatikan terhadap sholatnya dan juga akhlaknya, dan juga diperhatikan dalam pergaulannya, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah agar anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan syariat Islam, ada sejumlah bentuk kekerasan atau bencana yang menimpa perempuan, di mana pelakunya mesti diserahkan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi untuk ditegaskan, bencana ini dapat menimpa siapa saja pelakunya, baik juga laki-laki atau juga perempuan. Dan kekerasan dalam rumah tangga ini harus ditengok dulu apa penyebabnya, dan juga dapat diselesaikan pada pihak-pihak yang berwajib.
Yang bab 9 yaitu akhlak dalam berkeluarga. Prinsip berkeluarga dalam kehidupan manusia. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang dinilai oleh adanya keharmonisan rumah tangga antara ayah dan ibu serta anak-anak yang saling menghormati dan saling mengasihi. Hubungan keluarga sangat menentukan berada tidaknya proses pendidikan. Sebab disinilah anak pertama kali menerima sejumlah nilai pendidikan. Tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan orang tua dirasakan oleh anak dan akan menjadi dasar penentuan dan identifikasi diri untuk berperilaku. Akhlak seorang suami, maka sebagai mukmin adalah baik-baik akhlaknya terhadap istrinya. Suami harus bersikap baik kepada istrinya, memenuhi nafkahnya baik lahir maupun batin, serta dengan menyenangkan hati seorang istri tersebut. Akhlak seorang istri, adapun kewajiban dari istri adalah tidak membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak sanggup dia kerjakan. Sikap ini dapat menjadi bantuan untuk suami dalam urusan finansial. Istri yang solihah adalah istri yang berbakti pada suaminya, menundukkan hak suami sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya. Yang ketiga, istri sebagai guru pertama bagi anak-anak hendaknya mendidik dengan mereka dengan pendidikan yang baik, mendengarkan kata-kata yang baik, serta mendoakan mereka agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Akhlak orang tua terhadap anak. Orang tua harus sebagai menjadi panutan dan juga sebagai motivator anak. Orang tua adalah cerminan utama anak, juga orang tua sebagai fasilitator anak baik, fasilitator pendidikan dan juga kepentingan anak. Akhlak anak terhadap orang tua. Anak hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jangan mengatakan perkataan dan janganlah mengatakan perbuatan buruk kepada keduanya. Ucapkanlah kepadanya membuat perkataan-perkataan yang baik dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Walaupun sebesar apa jabatanmu, setinggi apa pangkatmu, namun kamu itu hanyalah seorang anak kecil di mata ayah dan ibu. Perkataan Nabi tentang berbakti kepada orang tua. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, sholat tepat pada waktunya. Lalu bertanya lagi, beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Beliau berkata, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kita lanjut kepada bab yang ke-10, yakni akhlak sosial. Pandangan Islam dari tentang kehidupan dunia, pernikahan manusia, bahkan semua makhluk ciptaannya secara berpasang-pasangan memberikan makna adanya saling bergantungan hidup bersama, berkooperasi dan bertoleransi. Nilai-nilai dalam bersama pasukan dan ahli juga menunjukkan pelajaran bahwa manusia secara kooperatif untuk empati terhadap sesama. Akhlak Islam dalam masyarakat. Ketika kita bicara tentang akhlak, maka bukanlah akhlak itu hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan penciptanya. Kita banyak mendapat teori akhlak dan Islam, baik dari agama di sekolah, pengajian masjid dan masih banyak lagi. Tapi ketika ilmu yang tidak adanya tanpa ada relasi, maka Allah, maka akhlak dan Islam itu tidak akan bisa berubah. Akhlak Islam banyak didapatkan ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Adapun peran masyarakat Islam terhadap akhlak adalah ketika berada di dalam masyarakat kita harus yang pertama, kita sebagai umat Islam wajib menjalankan syariat Islam, dan dengan ditegakkan syariat Islam tersebut, maka akhlak kita pun secara otomatis akan mencapai dengan sendirinya. Toleransi dalam agama Islam. Toleransi bagi agama Islam itu bukan hal baru. Sudah dari zaman dahulu toleransi, bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW dia dibuktikan dengan adanya piagam Madinah. Dalam konteks toleransi dalam beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami adalah contoh pilar dari toleransi dalam Islam. Prinsip-prinsip dari Islam menunjukkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial akan tercipta dalam masyarakat yang stabil, khususnya adanya stabilitas keamanan, stabilitas sosial dan ekonomi. Tidak mungkin terjamin tanpa adanya stabilitas keamanan. Pandangan Islam terhadap persoalan kebutuhan pengangguran dan kemiskinan. Islam sesungguhnya sudah jelas memberikan solusi untuk menangani masalah tersebut. Tinggal saat ini bagaimana kita mau melaksanakannya. Masalah
persoalan kemiskinan, kebodohan, pengangguran semua sudah ada di dalam Islam. Makanya kita laksanakan. Jika semua orang yang ingin melaksanakan zakat, maka sudah pasti, sudah barang tentu kemiskinan itu sudah tidak ada lagi dari sini. Dan juga dengan melaksanakan dan bersedekah itu sudah barang tentu membantu perekonomian masyarakat yang tidak mampu. Kita lanjut kepada bab 11 yaitu muamalah. Muamalah artinya aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat pada hakikatnya adalah apabila sungguh-sungguh tidak dilaksanakan penduduknya maka akan mendapatkan surga. Yang jika kita berbuat baik dan juga kita melaksanakan ajaran Islam itu sendiri dengan baik dan benar, maka sudah barang tentu dan sudah Allah pastikan kita akan mendapatkan ganjaran surga. Islam berbeda itu. Islam harus ditangkap dalam pembangunan yang lebih utuh, misalnya dari aspek ilmu pengetahuan, pembangunan budaya dan peradaban, ekonomi, politik dan pilar-pilar kehidupan lainnya yang luas. Satu fenomena yang membedakan beberapa tahun terakhir ini, beberapa perguruan tinggi Islam seperti di tanah air ini mempromosikan diri, mengubah lembaganya menjadi universitas, sehingga berulang melakukan kajian Islam yang lebih luas. Makna spiritual tentang kejayaan hidup. Sebagian orang mengira bahwa kesuksesan itu adalah dengan banyak harta dan juga memiliki banyak uang dan sebagainya serta gemerlap dunia. Padahal dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan jelas bahwa dunia ini hanyalah permainan yang melalaikan dan banyak harta bukan untuk dari kesuksesan manusia. Ruang lingkup muamalah. Yang pertama adalah al-muamalah al-adabiyah, yaitu sebuah muamalah yang tidak dari segi cara tukar-menukar benda yang sudah dari panca indera manusia. Yang unsur pendidikannya adalah hak dan kewajiban. Misalnya jujur, rasa benci dan dendam. Muamalah al-madiyah yaitu muamalah yang dikaji objeknya, sehingga sebagian ulama bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih. Muamalah adalah benda yang halal, haram dan subhat untuk diperjualbelikan. Ahad dalam bermuamalah pertama menahan diri dari mengganggu sesama, menyerahkan kebaikan bagi sesama dan menampakkan wajah yang setia. Kita lanjut kepada bab ke-12, Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia sebagai berbuat kebaikan dan berbuat baik atau berbuat buruk. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk serta dapat mendorong untuk melakukan kebaikan. Nama Allah adalah seorang yang bekerja. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Maka aplikasi dan implementasinya perlu diikatkan dan dilandasi oleh akhlak atau etika yang senantiasa disebut etika berprofesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sikap berbudi yaitu sidik, istiqomah, fatona, amanah dan tabligh. Akhlak dalam bekerja. Akhlak seorang muslim dalam bekerja yakni menemukan kemudahan sambil bersyukur ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Kemudahan dan sulit baginya sama karena semua itu adalah untuk memiliki kekuatan imannya. Profesionalitas dalam bekerja. Ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang bekerja dalam dunia pertanian tentu dia harus berilmu tentang tanaman, pupuk, pengairan dan lain sebagainya. Dia harus mengerti, memahami dan menghayati segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam pertanian. Itulah dia profesionalitas dalam bekerja. Kita lanjut kepada bab terakhir, bab 13 yaitu Islam dalam masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah yang Allah titipkan kepada kita. Keduanya juga diminta oleh Allah pertanggungjawaban di hari kemudian, bagaimana baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakannya. Kewajiban mencari harta. Mencari rezeki merupakan tuntunan kehidupan yang tak mungkin seorang menghindar darinya. Seorang muslim tidak melihatnya segera sebagai tuntunan kehidupan, namun dia mengetahui bahwa itu juga merupakan sebagai sarana ibadah baginya. Selain untuk memenuhi kebutuhannya dan juga merupakan ibadah baginya. Keutamaan makan dari hasil tangan sendiri. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang bekerja untuk anaknya
memenuhi kebutuhan dari keluarganya, berarti dia berada di jalan Allah. Harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah, sehingga jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka itu bernilai ibadah. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu selamanya tidak ada yang abadi, sehingga kita harus bijak dan baik dalam menjalankan amanah yang jika diberikan harta dan jabatan, dan juga tentang penggunaannya dan juga cara perolehnya akan dimiliki hari itu kelak. Pendaya-gunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Sebenarnya itu maka harta dan jabatan hendaklah digunakan bahkan didaya-gunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya. Harta misalnya salah digunakan untuk kemaslahatan kehidupan duniawi juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat dan juga untuk membantu sesama umat manusia lain. Sekian dari saya.